sampaikan, kita cuma bisa lewat, ada namanya Masjid Ijabah ya. Masjid Ijabah ada di depan kita, di depan, coba dilihat. Tinggal apa namanya Masjid Ijabah yang ada, semuanya sudah digusur. Masjid Ijabah itu tempatnya Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta 3 perkara. Yang 2 diterima, yang 1 tidak diterima. Yang mana yang 1 itu tidak diterima? Yaitu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan umatku selalu berselisih paham, selalu tidak bersatu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doanya. Justru itu sampai sekarang umat Islam itu selalu beradu domba. Siapa yang mendomba? Ya, itu orang kafir yang mengadu domba. Sehingga sesama muslim itu selalu bertikai. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doanya Rasulullah SAW. Sebelum kita berziarah di tempat bersejarah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ziarah pagi ini kita selalu diberi petunjuk, keselamatan, terlebih-lebih dijadikannya ibadah, sehingga ziarah kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai niat kita dari tanah air, kita mudah-mudahan selalu dapat memperbanyak ibadah kita di kota Madinah maupun di Makkahul Mukarramah. Sehat semua Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa mursaha. Inna Rabbi lagafurur rahim. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'a qablatuhu yaumal qiyamah was samawati matawiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hazal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu bil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'i as-safari wa ka'abatil manzari
wasu'il munqalabi bil mali wal ahli wal waladi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin al-fatihah. Para tamu Allah, tamu selalu menyempatkan bersitur di kota Madinatul Munawwarah, di mana ada beberapa tempat yang kita ziarahi, yang pernah dikunjungi atau sejarah selama Rasulullah SAW berada di kota Madinah sampai beliau meninggal dunia. Yang pertama insya Allah kita kunjungi pagi ini ada namanya Masjid Quba. Yang kedua ada namanya Masjid Qiblatain. Yang ketiga ada namanya Masjid Masajidah atau 7 buah masjid. Yang keempat ada namanya Jabal Uhud, di mana di dalamnya terdapat makam yaitu pamannya Rasulullah SAW dan para syuhada Uhud. Dan yang kelima, kita selalu menyempatkan berkunjung yang namanya kebun kurma. Jadi sana nanti ada bermacam-macam buah kurma, macam-macam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pertama berkunjung atau berziarah di Masjid Quba. Rasulullah SAW selalu menganjurkan umatnya, bagi orang yang berziarah ke Madinah dianjurkan berziarah ke Masjid Quba. Kenapa demikian? Karena Masjid Quba itu adalah salah satu masjid yang pertama kali dibangun Nabi SAW ketika beliau berhijrah. Jadi Masjid Nabawi itu nomor 2, ya. Masjid Ar-Raudah itu nomor 2. Tapi yang pertama dibangun Nabi itu adalah Masjid Quba. Maka dikatakan di dalam Al-Quran itu bahwa Masjid Quba itu dibangun atas dasar iman dan takwa. Kenapa dikatakan iman dan takwa? Karena ketika Nabi SAW itu berhijrah, waktu diusir dari Mekah di tempat kelahirannya, beliau berhijrah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan tempat kota kelahirannya Makkahul Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah. Apa yang beliau bangun ketika beliau sampai di Madinah? Yang beliau bangun itu adalah masjid, tempat sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan bahwa Masjid Quba itu dibangun atas dasar iman dan takwa. Karena pertama-tama yang dibangun Nabi itu bukan sebuah istana, bukan sebuah rumah yang megah, bukan sebuah tempat musyawarah, tetapi yang dibangun itu adalah tempat sebuah ibadah
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan Masjid Quba? Karena Masjid Quba itu adalah tempat sebuah desa yang ada di pinggiran kota Madinah. Jadi Masjid Quba itu bukan di dalam kota, tapi di pinggiran kota Madinah yang terletak kurang lebih 7 km dari Masjid Nabawi atau kota Madinatul Munawwarah. Jadi Masjid Quba itu dibangun di pinggir kota di desa Quba, ya, di desa Quba dibangun. Ketika Nabi SAW mau membangun sebuah masjid, Nabi SAW banyak ditawari oleh kaum Ansar untuk membangun semua masjid. Tapi karena keadilan Rasulullah SAW, beliau tidak mengiyakan. Tetapi kata Nabi, biarkanlah unta saya berjalan, di mana nanti terhenti, maka di situ saya berhenti untuk mendirikan sebuah tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika untanya berjalan, maka unta itu terhenti di sebuah lokasi tanah, yaitu pemilik seorang anak yatim piatu, untuk bersatu membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Quba. Namun ada yang aneh. Ketika Nabi SAW 4 hari sudah lamanya berminat di Quba dan membantu pembangunan Masjid Nabawi, Nabi SAW memasuki kota Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi SAW selama beliau hidup di Madinah itu, beliau selalu menyempatkan berkunjung sekali seminggu di Masjid Quba. Bayangkan, ya. Mana tidak bisa di sana? Oh gitu. Soalnya jangan tadi lihat jauh, sana tadi harus kita, bukan di sini, jadi jauh di jalannya. Jadi ketika Nabi SAW selalu berkunjung ke sana, ternyata keutamaannya luar besar. Apa keutamaannya kita mengunjungi Masjid Quba itu? Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba wa shalla fi kana lahu ka ajra umrah. Kata Nabi, barang siapa yang sengaja bersuci dalam keadaan ada wudunya dari rumah atau dari hotelnya menuju ke Masjid Quba dalam rangka melaksanakan sholat sunat 2 rakaat saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala 1 kali ibadah umrah. Masya Allah, luar biasa. Jadi pahala kita, mudah-mudahan apa yang dijanjikan Rasulullah SAW, kita mendapatkan pahala 1 kali ibadah umrah. Amin. Kira-kira sudah ada yang berwudu? Belum? Ya, sudah semua. Dan nanti kita sampai nanti kita ke masjid itu, kita kasih waktu kurang lebih 40 menit. Pertama kita laksanakan, jangan